Shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak semuanya. Kita memasuki persekutuan doa novena. Ini hari yang ke-6 harusnya, tapi ini jadi novena yang ke-5. Karena hari Minggu kemarin kita tidak mengadakan persekutuan doa, kita sudah mengadakan ibadah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada satu kalimat yang dikenal oleh masyarakat Solo, begitu terkenal belakangan ini. Tak kandhani yo do manuto. Bapak Ibu pasti tahu itu siapa yang berbicara. Yang berbicara adalah Pak Rudi, Wali Kota Solo. Dengan penampilan rambutnya pelontos, kumisnya tebal, keliling kota memberitahu pada warga do manuto. Maksudnya kalau tidak punya keperluan jangan keluar rumah. Jaga jarak supaya aman dan supaya bisa mencegah penyebaran virus corona. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudah diberitahu do manuto. Pertanyaannya, apakah masyarakat Kota Solo, kota-kota yang lain, Karanganyar juga manut, ikut, patuh dan taat pada himbauan ini? Pada kenyataannya manut, patuh atau taat itu bukan perkara gampang. Lihat saja ke pasar-pasar, ke jalan-jalan, ke swalayan. Yang menyedihkan itu toko pakaian. Kayak orang nganggo klambi anyar yo ngopo, kok do uyak-uyakan di situ, kan sangat berbahaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca bacaan kita, Rasul Paulus memuji jemaat Tesalonika sebagai jemaat yang penurut dan taat. Dia menulis, dan kamu menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada 3 catatan yang penting. Yang pertama, jemaat taat kepada Rasul Paulus sebagai pemimpin rohani mereka. Jemaat patuh pada pemimpin rohani mereka. Saya harus katakan ini bukan perkara yang mudah. Kenapa? Karena biasanya manusia itu pandang bulu. Patuh pada siapa dulu, taat pada siapa dulu. Ketika saya awal-awal jadi pendeta, banyak juga yang mengatakan pada saya, waduh kalau saya suruh dengerin nasihatnya, khotbahnya Pak Pendeta, yo kok dhisik. Kenapa? Karena Pak Pendeta itu umurnya sama dengan cucu saya yang paling kecil. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itu sering kali terjadi. Dalam kehidupan persekutuan gereja juga begitu. Kalau suruh patuh pada majelis ya nanti dulu. Loh kenapa? Wong dia itu awunya lebih rendah dari saya awunya lebih tua, bermacam-macam. Tetapi Rasul Paulus memuji jemaat karena mereka taat patuh kepada Rasul Paulus sebagai pemimpin rohani mereka. Yang kedua, Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, patuh pada pemimpin rohani, taat pada pemimpin rohani, itu sejalan dengan ketaatan kepada Tuhan. Mengapa? Karena pemimpin rohani itu merepresentasikan karya Tuhan, merepresentasikan kepemimpinan Tuhan, pemerintahan Tuhan atas kehidupan umat dalam persekutuan. Ayat yang kelima, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Para pemimpin rohani itu adalah hamba Tuhan yang menjalankan amanah Tuhan. Para pemimpin rohani itu berbicara bukan dengan pikirannya sendiri, tapi dengan inspirasi dari Tuhan, dengan tuntunan kuasa Roh Kudus. Itu yang kedua. Sehingga yang ketiga, kepatuhan jemaat kepada para pemimpin rohani itu dilakukan dalam semua keadaan. Baik dalam keadaan biasa, baik dalam keadaan susah. Karena sekali lagi, kepatuhannya itu karena keyakinan bahwa apa yang disampaikan oleh para pemimpin rohani itu datangnya dari Tuhan. Ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, tentu bukan dalam pengertian para pemimpin rohani tidak boleh dikritik. Boleh dikritik. Boleh kepada mereka ditunjukkan kebenaran, diberikan masukan. Tetapi kita harus dalam keyakinan kalau mereka kita sudah persembahkan kepada Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, ya mereka itu menjalankan apa yang menjadi amanah Tuhan.
Kepatuhan kita, kepatuhan jemaat kepada para pemimpin rohani, kepatuhan kita kepada para orang-orang yang Tuhan tetapkan menjadi atasan kita, itu akan jadi kemuliaan. Kalau anak-anak patuh pada orang tua, kalau staf patuh pada kepalanya, kalau gubernur patuh pada presidennya, kalau bupati kudune patuh kepada gubernurnya. Itu akan jadi kesaksian yang baik. Kesaksian inilah kehidupan umat Tuhan, kehidupan yang diberkati, kehidupan yang rukun, kehidupan di mana masing-masing menjalankan kewajibannya sesuai dengan porsinya masing-masing. Oleh karena itu hari ini kita diingatkan, domanuto pada pemimpin rohani, domanuto pada Tuhan, domanuto pada orang-orang yang ditetapkan Tuhan untuk menjadi pemimpin kita. Dan yakinilah bahwa mereka berkarya bukan hanya dengan pikiran dan keinginan mereka sendiri, tapi mereka berkarya dengan kekuatan pemberian Roh Kudus, dengan inspirasi dari Roh Kudus. Oleh karena itu apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka katakan memiliki dasar yang kokoh di dalam kehidupan iman kita. Domanuto ya, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mengambil saat ini bersama-sama.